Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita tentang apa? Penyakit fisik dalam Al-Qur'an. Tujuannya adalah agar ketika kita tahu penyakit-penyakit fisik di dalam Al-Qur'an malah membuat kita bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah penyakit kita ada di Quran. Kan begitu? Ya, karena seseorang itu menghadapi sakit yang diderita, apakah menganggap itu masalah atau tidak masalah, ini kan tergantung dirinya sendiri. Ya, ada orang yang bisa jadi sakitnya itu dianggap masalah besar, akhirnya dia menjadi down, ya Allah kok begini banget sih, kan gitu. Tapi ada juga orang yang justru orang lain menganggap, ya Allah kasihan banget, dia punya penyakit begini, penyakit begitu. Tapi ternyata dia enjoy aja, karena dia tidak menganggap masalah, kan? Jadi ada atau tidak adanya masalah bukan tergantung orang. Ada atau tidak adanya masalah tergantung diri kita. Sakit itu menjadi beban atau tidak menjadi beban bukan tergantung orang, tapi tergantung diri kita, kan? Saya pernah sih satu kali, alhamdulillah rezeki min Allah. Pas saya sedang ngisi di satu kantor dekat Medistra, ya, di Surveyor Indonesia itu kan dekat. Nah, saya punya teman yang memang pada saat itu ya anaknya dalam kondisi kritis, sakit gitu kan. Nah, jadi udahlah, alhamdulillah kan cuman lewatin satu kedutaan doang tuh, langsung rumah sakit Medistra. Nah, ibunya tuh nangis-nangis, ya Allah, karena anak semata wayang dan baru aja wisuda di UI. Itu kan berarti kebanggaan banget, ya kan? Tidak ada masalah dalam masalah keluarga ataupun soal harta, karena kedua orang tuanya, bapak ibunya di posisi yang sangat penting di kantor masing-masing. Itu ibunya nangis saja deh, ya Allah, maksudnya anak saya dalam waktu cepat itu langsung down, karena ternyata kena kanker tulang, kan gitu kan. Itu ibunya nangis aja. Akhirnya saya kunjungi anaknya laki-laki. Ya, begitu saya kunjungi, ya kan saya memperkenalkan diri. Terus saya juga bingung apa ya yang harus saya lakukan, kan? Ibunya nangis-nangis, anaknya diam aja kan. Saya bilang, kakak, kira-kira menurut kakak apa yang mau diajak bincang-bincang nih sama ibu? Enaknya kakak bisa diajak ngomong apa? Ya Allah, ternyata dia minta apa, Bu? Bu saja bacain aku ayat-ayat Quran dong. Kan gitu kan. Saya kepingin baca Al-Quran, tapi kan di kondisi yang sangat lemah. Ya udah, kakak maunya surat apa? Kan biasanya ibu kalau orang yang sedang sakit dibacain Yasin gitu kan. Dia enggak bacain aku juz 30 dari dari Anas, Al-Falaq terus gitu kan. Dah, ya udah kita baca bareng ya. Dan setelah dia baca bareng, enggak ya cuman kurang lebih 10 surat lah. Terus dia bilang, "Stop Bu Ustazah, kenapa kakak ngos-ngosan? Kakak lemes." Oh ya udah. Terus mamanya kan nangis, saya baca Quran bareng dia, ibunya makin nangis, kan gitu kan. Terus dia lihat sama ibunya, "Mama kenapa nangis?" Jangan, "Ya Allah kamu nak," apa kata dia, "Mama, aku aja ikhlas, aku aja ridho, ya, aku aja nggak merasa berat, kok Mama nangis?" Gitu. Ya, aku aja yang ngerasain nggak masalah kok mah. Oke, nangis ibunya. Ya artinya apa? Ya dia nyuruh, "Mama jangan nangis, kakak ridho, kakak nggak ada masalah kok." Dan itu di hari terakhir ternyata
Karena begitu malamnya anak itu akhirnya tiada, meninggal, kan begitu kan. Nah dari sini ya saya melihat ya Allah ada kalanya orang lain itu ngelihat si penderita sakit yang kayaknya kasihan banget, berat banget, tapi si penderita menganggap gak ada masalah. Jadi ternyata beban yang diderita oleh orang yang sakit itu terasa berat atau tidak berat bukan jenis penyakitnya, tapi tergantung sudut pandangnya, kan gitu kan. Kalau sudut pandangnya ini bukan masalah, maka nggak akan menjadi masalah. Tapi kalau sudut pandangnya ya Allah kok saya begini banget sih, belum sempat belonjor udah sakit lagi, ya Allah baru kemarin ke dokter ada yang dirasa bisa, akhirnya kan bisa jadi makin berat kan gitu. Nah hari ini kita akan membahas jenis-jenis penyakit fisik yang ada di Al-Quran. Tujuannya apa? Agar kita semakin ringan. Oh ya Allah, ternyata Allah percaya di antara tanda-tanda kebenaran Al-Quran, kitalah yang dipercaya oleh Allah menjadi ya, buktinya. Kan gitu kan? Karena bisa jadi penyakit ini tidak Allah percayakan kepada orang lain, tapi penyakit ini Allah percayakan kepada kita, kan gitu kan. Nah inilah apa yang akan kita pelajari, bahwa penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita ternyata ada di Al-Quran untuk menunjukkan Al-Quran itu benar. Al-Quran itu dari Allah yang menjadikan tanda-tanda kebenarannya justru ada di dalam tubuh kita. Terus yang kedua, alhamdulillah ternyata ketika Al-Quran itu menyebutkan jenis-jenis penyakit untuk menunjukkan kebenaran, disitulah akhirnya berkembang ilmu pengetahuan. Kan begitu? Ya, akhirnya ada ya dunia kedokteran. Ya kan? Dengan dunia kedokteran itu menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu tidak pernah salah, dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Ayo, ya bismillah kita akan pelajarinya satu persatu. Dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat yang ke-94, seseorang itu ditimpa sakit, bahkan satu kaum ditimpa sakit, itu sebenarnya skenarionya Allah. Ya, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 94. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, dan kami tidak mengutus seorang nabi kepadamu dalam satu negeri, ya, melainkan bisa jadi ya disebut oleh Allah kami illa akhadna ahlaha. Bisa jadi nanti ya ada skenario Allah, ada sebab, ada akibat. Ya, maka kaum tersebut ketika diutus oleh Allah, ternyata respon mereka nggak nerima, nggak percaya ada Allah. Nah, biar kamu percaya ada Allah, makanya akhirnya Allah berikan skenario berupa bil ba'sa wad dharra, rasa kesempitan, rasa ya penderitaan. Nah, penderitaan inilah dharra yang para ulama tafsir disebutnya adalah rasa sakit. Jadi itu karena Allah agar apa? La'allahum yadharra'un, agar kalian merendahkan diri. Jangan berlaku menganggap tubuh-tubuh saya yang ngatur, ternyata tuh begitu diare bisa nggak menaklukkan perut, kan gitu kan, baru deh ya Allah kan begitu. Nah, jadi Allah memang membuat skenario bagaimana nanti ketika kamu sakit untuk menunjukkan kamu nggak boleh sombong. Memang dari ujung kepala sampai ujung kaki kita menganggap my body itu tubuh kita. Tapi begitu ada yang sakit di tubuh kamu, kita baru deh nggak bisa berbuat apa-apa kan, butuh bantuan ya untuk menyembuhkan, kan itu kan begitu. Ya artinya yang sakit ini karena Allah yang menunjukkan
bahwa jangan takut, Allah yang menurunkan penyakit, maka Allah juga yang akan menyembuhkan, kan gitu. Nah, itu dalam surat Al-A'raf. Nah, kemudian dalam surat Al-A'raf ini diberikan penjelasan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah yang menginginkan seseorang itu sakit, Allah itu sayang. Maka sakit itu nggak akan menjadi kesulitan harusnya buat kamu, tapi menjadi kabar gembira. Kenapa? Karena Rasulullah SAW akhirnya menyebutkan mayusibu al-mu'min min nasabin. Jika ada seorang mukmin, syaratnya mukmin, percaya dulu ada Allah. Jangan begitu sakit nyalain orang. Ini sih gara-gara kamu sih, ya. Udah kalau begitu sakit, qadarullah, ini mah takdirnya Allah. Oh iya, Allah kan nggak pernah bohong. Allah yang tidak pernah menipu Nabi Muhammad, Allah yang sama yang tidak akan pernah menipu kita. Allah yang menjaminkan kepada Nabi Muhammad, Allah yang sama. Yang dari tadi pagi kita selalu panggil, ya Allah, ya Allah. Ini kok musim dingin, dengkulnya nyut-nyutan. Udah dikasih penghangat dengkul, kenapa larinya ke pinggang? Kan gitu kan? Ya kan dari tadi baru ngeluh saja dia. Ya kan dari tadi kan kita panggil ya Allah kan gitu kan. Kemarin kayaknya sakit di leher, udah diurut-urut di leher enakan, kenapa lari ke kepala kan gitu kan. Ya. Dan pada saat kita sakit gitu kita manggilnya siapa? Ya Allah kan gitu kan. Nah, Allah yang kita panggil waktu kita sakit, Allah yang sama yang dipanggil oleh Rasulullah ketika sakit. Maka Allah yang datang kepada Rasul memberikan keutamaan fadilah bagi Rasulullah yang sedang sakit, Allah yang sama yang juga akan memberikan kebaikan buat kita. Syaratnya apa? Mukmin, percaya dulu, jangan enggak percaya. Nah, kalau kita percaya, akhirnya apa kata Rasulullah? Kalau seorang mukmin itu ditimpa keletihan, ya, kemudian wala hammin, wala husnin, wala adza, bahkan penyakit, bahkan sakitnya itu gara-gara ketusuk duri, cuma ketusuk duri doang, apakah ketusuk duri kakinya atau ketusuk duri tenggorokannya, ya kan? Ya kan? Namanya apa? Kalau ketusuk duri itu telak. Apa ya? Kalau Sunda ketelak ya. Beda. Ketulangan. Iya benar. Beda-beda. Nah, itu walaupun ketusuk duri, kalau dia orang beriman, ya Allah, ini tandanya Allah itu lagi sayang sama kita, kan gitu kan? Maka langsung kata Allah akan hapus semua kesalahan yang dia lakukan. Jadi nggak akan nyalain orang lain, ya. Tapi ternyata ya Allah baik, ya, banyak cara untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Padahal kadang kita nggak nyadar kalau kita itu bersalah. Makanya karena nggak sadar, dibuatlah kita sedikit rasa sakit, kan gitu kan. Nah, itu penggugur dosa dari hadis riwayat Bukhari. Nah sekarang jangan kita berpikir ya Allah, jadi kita banyak dosa ya, atau kita ngomongin ke orang tiap hari sakit mulu, makanya inget-inget punya dosa apa, ya kadang gitu. Ya betul, ya betul. Salah satu keutamaan sakit itu penggugur dosa. Tapi kita tidak berhak menjudge seseorang kalau dia itu sakit melulu berarti ingat-ingat banyak dosanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dijaga oleh Allah melakukan dosa-dosa. Tapi ternyata Rasulullah sakit. Ya bukan karena tuh Rasulullah tuh nggak pernah sakit, enggak. Rasulullah itu sakit. Bahkan sakitnya Rasulullah SAW 2 kali lipat dirasakan. Ya kan? Itu banyak kisah, ya, seperti istrinya Rasulullah pernah menceritakan
Kalau Rasulullah itu panas, itu 2 kali panasnya. Kalau kita disebut panas berapa derajat Bu? 3940 kan gitu kan? Nah, kalau Rasulullah SAW itu 2 kali demamnya manusia biasa. Berarti kan bisa jadi 70-80. Orang katanya Bilal aja aku sentuh itu seperti aku memegang bara api. Bukan berarti Rasul banyak banget dosanya ya? Enggak. Berarti kalau dosanya Rasul itu juga dianggap 2 kali lipat ya ancamannya. Enggak. Ya kan, sekali lagi Rasulullah SAW memang pernah menyebutkan kalau orang sakit menggugur dosa, tapi bukan berarti semua orang yang sakit berarti dia pendosa. Karena penyakit itu ada kalanya karena Allah ingin menambah kebaikan. Ya, menambah kebaikan. Ya, karena Allah ingin menunjukkan kasih sayang. Ya, orang yang sakit biasanya waktu sehat dia tilawah. Begitu sakit kan bisa jadi berat untuk tilawah. Allah sayang. Jadi sakit itu ada kalanya karena Allah percaya ya orang itu dibuat sakit agar orang-orang yang ada di sekitarnya semakin melihat Allah itu maha penyayang. Karena ketika dia tidak tilawah, ketika dia tidak berpuasa, ketika dia mungkin akhirnya sholatnya nggak bisa berdiri ya karena dia sedang sakit, ya Allah Subhanahu Wa Taala tetap tulis kebaikan yang dia lakukan waktu dia sedang sehat-sehat. Kan begitu kan? Nggak dibilang absen, nggak dibilang apa, enggak. Ya, jadi kalau sakit itu nggak dibilang bahwa dia tidak melakukannya, tetap ya pahalanya tetap ditulis. Ya karena hambaku ini tidak melakukan itu karena yang dia sedang aku berikan ujian sakit. Jadi Rasulullah SAW ketika diuji oleh Allah dengan sakit karena Allah ingin mengajarkan kepada kita ya bagaimana ya ketika Rasulullah sakit maka nanti Allah akan mengajarkan ayo gimana cara mengobatinya. Karena kalau Rasulullah nggak sakit, Rasul nggak bisa memberikan teladan gimana cara ngobatinnya, gimana cara menghadapinya. Berarti Rasul cuma ngomong doang kan kadang begitu. Kita kalau bilang udah sabar, jangan ngomong, nggak ngerasain sih. Iya kan? Udah ya. Kalau kita ya aku juga pernah ngerasain kayak begitu. Nah biasanya kalau sakit ini enaknya digini kan gitu. Dia akan bisa memberikan pengalaman kalau memang dia pernah sakit. Jadi Rasulullah itu sakit karena Rasulullah dipercaya sama Allah. Kamu jadi role model. Nih, kalau kamu jadi role model, maka orang-orang akan banyak mengambil pelajaran buat kamu. Gimana cara menghadapinya, pengalaman kamu mana obat yang enak, kan begitu kan? Ya, tapi kalau Rasul nggak pernah ngalamin, nggak bisa Rasulullah bercerita. Ya, nah ini kan kita juga begitu Bu. Ya, orang yang misalnya sakit diare. Kan bisa jadi pengalaman satu orang dengan orang lain beda-beda. Enak Ibu kalau diare minum obat apa Bu? Diapet. Ada yang diapet, ada yang saya nggak cocok tuh diapet, ada yang diatap, Ada daun jambu. ada juga daun jambu, kan gitu kan? Terus makannya apa Bu? Bubur. Selain bubur, kan bisa jadi karena telur asin, kan gitu kan? Salak. Salak, bilang pisang, gitu kan? Macem-macem. Kenapa Ibu bisa ngasih solusi? Ada yang diatap, ada yang diapet. Karena pengalaman, kan gitu. Obat, Ada yang sambal. Tambah. kan begitu kan? Jadi orang-orang itu bisa jadi obatnya beda-beda karena memang antara satu orang dengan orang lain pengalamannya beda-beda. Tapi ketika mereka punya pengalaman kayak begitu, mereka akan tahu mana cara berobat yang benar dan cara berobat yang salah. Contoh misalnya tadi, mau yang diapet, mau yang diatap. Biasanya 1 kali minum orang dewasa dosisnya berapa? 2. 2. Kan gitu kan?
Tapi kalau ternyata ada yang minum diatap dosisnya 1 tablet diminum cuma setengah. Ya bang, udah kalau diatap kan hitam ya, udah hitam lagi, udahlah minumnya setengah doang. Manjur nggak bu? Nggak manjur. Kenapa nggak manjur? Kurang dosis. Ibu tahu kurang dosis dari mana? Pertama aturan pakai, yang kedua kita udah pakai kan gitu kan? Emang iya cuma setengah tablet nggak manjur lah, cobain aja kan gitu kan? Kalau kita nggak dipercaya kan begitu, cobain aja. Bener kan dia minum setengah tablet masih aja mules-mules karena kurang dosis. Kita taunya tidak hanya aturan pakai, tapi memang pernah ada yang mengalami kan gitu. Satu. Terus yang kedua, itu ngobatinnya diatap itu cara prosesnya dari mana bu? Di diatap bisa mengobati yang di dalam perut, itu prosesnya gimana bu? Prosesnya gimana? Diminum kan begitu kan? Coba kalau ada yang ngeyel, diminum ke mulut, ke perut, sama ke dubur, jaraknya jauh, ya kan? 1, 2, 3, ke dubur bisa jadi kan? 6, kan tergantung kan gitu kan? Bempernya kan gitu. Ya Allah, itu jaraknya jauh. Yang sakit itu perut. Kalau mau cepet, yang sakit itu dubur. Kalau mau cepet, ya udah diatapnya digerus. Terus ditempelin, ditaruh di udel, ya kan? Digerus, ditaruh di dubur. Nah, kan yang mencret itu kan di dubur. Ya udah biar cepet, taruh aja di dubur. Manjur gak bu? Enggak. Kenapa gak manjur? Kagak ada yang kayak begitu, ya kan? Oh gila lo gitu kan, emang ini semen kan begitu kan? Semua ibu bisa ngomong kayak begitu karena teori aturan pakai itu memang ditulis, tapi menunjukkan manjur atau enggak manjur kan pengalaman. Nah Rasulullah SAW ketika sakit itu menjadi role model agar nanti kayak begini nih, kalau kepingin menjemput kesembuhan, bukan sekedar doa-doa, ya kan? Tapi ada ikhtiar, pilih obat yang tepat dan gunakan sesuai dengan cara aturan pakainya. Hal yang sama bu dengan penyakit hati yang udah kita pelajari 2 bulan yang lalu. Penyakit hati obatnya apa bu? Kalau yang sudah kita pelajari kemarin, Al-Quran itu kan Syifaun lima fis-sudur. Ibu percaya nggak kalau Al-Quran itu adalah obat dengan apa yang ada di hati? Itu kan Al-Quran menyebutkan kayak begitu. Bahwa Al-Quran ya Syifaun lima fis-sudur. Al-Quran itu adalah obat menyembuhkan penyakit hati. Jadi yang hari ini ya Allah, kenapa ya susah banget sabar? Berarti sakitnya di hati. Ada juga orang yang misalnya giliran jogging kuat, tapi giliran ke masjid sholat lemes. Berarti sakitnya di mana bu? Kakinya lemes, ya kan gitu. Tadi perasaan ketemu, belanja, keliling sana, begitu kita jemput pengajian, aduh ya Allah ini kakinya sakit banget. Namanya sakit di kaki apa sakit di hati? Di hati kan gitu kan. Nah kalau nanti kakinya itu sakit secara fisik maka diobatin kakinya. Tapi kalau orang yang sakitnya itu di hati, berarti yang diobatin hatinya. Al-Quran adalah mengobati penyakit hati. Sama dengan diatap tadi. Kalau kepingin mengobati perut, diatap itu harus sesuai dengan aturan pakainya, aturan dosisnya. Dosisnya sekali minum berapa bu? 2 tablet. Kalau cuma setengah, agak manjur. Al-Quran juga begitu. Kalau Al-Quran kepingin ngobatin hati kita, dosisnya berapa bu? Al-Quran itu berapa juz? 30 juz.
Kenapa kok hati kita ya Allah kagak manjur-manjur? Ini masih penyakit hati. Padahal dari kecil kita ngaji. Karena bisa jadi kurang dosisnya. Nggak hatam-hatam. Kagak hatam-hatam kan gitu kan. Hatam sih setahun sekali. Nah, penyakit hatinya datangnya 2 tahun sekali. Kan tiap hari alhamdulillah baca Al-Muluk, baca Yasin, Jumat baca Al-Kahfi, baca Ar-Rahman, baca Al-Waqiah. Itu ada nggak Bu total 20 juz? Nggak ada. Paling cuma berapa? Paling 2 juz. Ya. Kalau mau dilengkapin tulisannya gede-gede 3 juz. Gitu kan? 3 juz. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Jadi udah ketahuan kenapa ini hati susah banget penyabar. Ini hati susah banget diobatin, nggak iri hati dan dengki. Karena obatnya kurang dosis, sama kayak di atap tadi. Bukan berarti nggak boleh baca Al-Quran surat Yasin, boleh. Nah, cuman jangan kurang dosis, kan gitu. Satu. Kalau diatap tadi bisa menyembuhkan, prosesnya melalui mulut. Ya. Padahal ibu ketika ibu minum diatap, ibu tahu nggak cara kerjanya? Enggak. Enggak. Kenapa nggak tahu? Karena memang itu bukan otak kita yang nyuruh. Ya, jangan lupa kalau kita ingin menyembuhkan penyakit fisik, dan kita juga ingin menyembuhkan penyakit hati, kita harus mengenal ada makhluk-makhluk lain yang Allah sertakan dalam tubuh kita, dan itu nanti mereka akan mengikuti peraturan secara otonom, maunya Allah. Dan makhluk-makhluk itu kalau dalam ilmu medis yang disebut dengan sel-sel, kan gitu kan? Jadi ketika kita milih diatap lalu kita minum, kita merasa mulut-mulut kita nggak tahu bagaimana itu diatap bisa mengobati di dalam perut kita, karena sel-sel yang ada di mulut nggak bakalan keliru. Dia mengenali ini ada obat yang mengobati luka yang ada di dalam saluran pencernaan. Sel-sel yang ada di mulut yang mengenali. Beda dengan diatap. Kenapa nggak sembuh ketika ditabur di udel? Kenapa nggak sembuh ketika ditaruh di dubur? Karena nggak ada sel-sel itu yang berproses untuk mengobati, kan gitu. Adanya cuma di mulut. Kecuali kalau ada obat yang memang dimasukkan dari dubur, kan gitu kan. Nah itu kalau kita ngarang diatap, jangan biar dubur sembuh nih, ya kan? Emangnya salep kan gitu kan? Kan berarti seperti itu. Ada sel-sel. Nah Al-Quran juga begitu. Kalau Al-Quran ingin menyembuhkan hati kita, cara masuk mengobati hati kita juga harus tahu prosesnya. Bukan Al-Quran itu ditaruh di dada, kayak tadi diatap taruh di udel. Bukan Al-Quran taruh di dada, ya kan? Apalagi Al-Qurannya jangan dilinting-linting, ya, ditaruh di tubuh, ditaruh di jendela, ya, ditaruh waktu buat makan dan minum, kagak bakalan sembuh. Gimana caranya? Nah kalau Al-Quran ingin menyembuhkan penyakit hati kita, sel-sel yang diminta oleh Allah untuk membawa obat itu, Al-Quran itu sebagai obat, adanya pertama di telinga. Adanya di mana? Di mata. Karena sel yang ada di telinga, sel yang ada di mata itu akan mengenali itu ayat-ayat Allah yang dia dengar. Itu ya ayat-ayat Allah yang dia lihat. Maka sel-sel yang ada di mata, ya kulit, ya sel-sel yang ada di kulit mata itu kan kalau dalam lapisan di dalam ilmu sains namanya kan lapisan kulit epidermis, ya kan, yang menangkap itu kan, itu sel-sel itu akan langsung
membawa ayat Al-Quran yang dia dengar, membawa ayat Al-Quran yang dia lihat, itu disimpannya di mana, Bu? Di otak. Kan otak ini menyimpan ya apa yang dia dengar, apa yang ada di ya di mata ya yang dilihat, itu disimpan di otak. Kalau otaknya ada Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membersihkan otaknya, nggak akan piktor. Maka kalau otaknya udah isinya Al-Quran, ya maka Al-Quran pun akan nyampe ke hatinya. Tapi kalau ternyata telinganya nggak pernah mendengar Al-Quran, kurang dosisnya, matanya ya kurang dosisnya, kan otomatis otaknya pun kurang dosis. Kalau kurang dosis berarti masih banyak penyakit di otak. Ya hormonnya, contoh misalnya apa? Otak itu kan menghasilkan hormon perasaan baik, kan gitu kan? Pantesan dia ketika sakit nggak bisa menghasilkan perasaan baik. Kalau otaknya kotor, maka hatinya pun ngeres, ya kan Bu? Jadi kan nyambung. Tapi kalau otaknya bersih, hatinya pun jernih, bersih, kan gitu. Nah, ini kurang dosis. Namanya kurang dosis berarti kan penyakit piktornya, pikiran kotornya nggak sembuh, masih ada, wajar. Akhirnya hatinya pun juga kotor. Yang ada begitu sakit, astagfirullahaladzim, ya Allah, kurang apa sih ya Allah saya, ya Allah, udah ngaji, no yang kagak ngaji, udah sholat, no yang kagak sholat, gitu kan? Kenapa hormon baiknya itu nggak muncul? Ya, karena hormonnya kering. Kenapa hormonnya kering? Karena telinga dan matanya kemarau, kurang Al-Quran, dan itulah yang dijanjikan oleh Allah. Akibat telinganya, matanya tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran, tidak mengingat Al-Quran, itu hidupnya akan sempit. Dan nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Itu ada dalam surat 41, surat Fussilat. Ya. Enggak, kalau yang itu surat Toha, surat 20. Surat 20 di ayat yang ke-124. Kalau yang Fussilat lebih serem lagi. Ya, nah ini yang Toha dulu. Surat Toha surat 20 ayat 124. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa man a'rada an dzikri." Siapa yang berpaling atau enggan dari mengingat aku. Mengingatnya di sini yaitu adzikir. Al-Qur'an disebut juga dengan kitab zikir. Karena ayat ini menjelaskan tentang Al-Qur'an. Siapa yang enggan dengan Al-Qur'an, maka nanti hidupnya gimana? Fa inna lahu, itu kayak 124. Fa inna lahu ma'isyatan dongkan. Hidupnya dalam keadaan sempit karena kurang dosis. Makanya otaknya pun sempit, nggak lapang, maka hatinya pun sempit. Nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Sampai ayat yang berikutnya, orang ini protes sama Allah. Bilang apa? Ya Allah, lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku melihat. Jawaban Allah apa? Balik berikutnya. Ini dia. Abisi, kata Allah. Begitu dulu didatangkan ayat-ayat Allah. Iya kan? Berarti apa di situ? Ayat-ayat Allah. Al-Qur'an. Ya, Allah itu cuma ada dua ayat, ayat-ayat Al-Qur'an, ayat qauliyah. Ayat-ayat sabda alam berarti ayat-ayat qauliyah. Kan gitu kan? Apa yang terjadi begitu didatangkan kepada kalian ayat-ayat Allah, kamu mengabaikannya, kamu melupakannya, dibalas sama Allah, maka hari ini pun Allah pun melupakan kamu. Itu jadi ya nggak bisa Al-Quran itu bisa menyembuhkan hati kita kecuali telinga dan mata. Nah, apalagi Bu, kalau kepingin menyembuhkan hati, karena tadi segala sesuatu itu orang itu ngerasain sakit jadi berat atau tidak berat itu tergantung kebersihan hati, keluasan pemikiran, ya, karena tergantung
telinga dan mata. Nggak cuma itu. Lihat lagi dalam surat Fussilat, surat 41. Ternyata ternyata nggak cuma telinga dan mata. Ayatnya berapa? Dari mulai ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Ini Allah memberikan peringatan. Ingat ketika nanti kalian masuk ke dalam api neraka, siapa yang menjebloskan kalian masuk ke dalam api neraka? Bukan orang lain, Diri sendiri. tapi diri sendiri. Maksudnya diri sendiri itu siapa? Itu yang tadi saya sampaikan Ibu, bersama dengan tubuh kita, sekujur tubuh kita, itu ada makhluk hidup. Ada makhluk hidup yang hidup bersama dengan kita. Dan makhluk itu bernama sel-sel. Karena seluruh tubuh kita ada kulitnya. Dan kulit itu lapisan yang paling luar ya adalah epidermis. Dia kan yang merasakan sakit, dia merasakan panas, ya kan? Dia merasakan itu kan perangsang. Dia hanya perangsang. Nanti apa yang dipegang, apa yang disentuh, dirangsang, semua kan tersimpan di otak. Maka nanti otak akan menghasilkan hormon. Hormon perasaan baik, hormon cinta, itu tergantung ya sel-sel aktif itu kita manfaatkan. Ya, ketika sakit kita semakin sayang sama Allah, ketika sakit kita semakin benci sama Allah, itu tergantung ya hormon kita ini ya subur atau kering, kan gitu. Nah, di dalam ayat ini Allah mengingatkan sekujur tubuh kita itulah yang menggugat kita masuk ke dalam api neraka. Ya, siapa itu diantaranya? Sel-sel yang ada di mana? Sam'uhu, ya kan? Pertama sel-sel ada di telinga. Ya Allah, dulu waktu aku hidup bersama dengan dia, aku nggak pernah tuh jadi subur. Kenapa? Karena nggak pernah digunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Aku nggak pernah tuh mendengarkan Al-Quran kecuali cuman ayat-ayat pilihan, kan gitu kan? Makanya dosisnya kurang. Apalagi mata. Ya Allah, aku tidak pernah tuh kan gitu, ya melihat yang baik-baik. Ya, maka nanti akhirnya apa? Gara-gara telinganya dan matanya itu kan mempengaruhi pola pikir. Tambah lagi apalagi Bu di situ yang akan menggugat kita seluruh kulit kita. Kulit kita ini, sel-sel ini Bu kayak sidik jari. Antara satu orang dengan orang lain kan berbeda. Karena makhluknya beda. Kayak kita lah, mau mukanya sama anak kita, tetap aja dia anak kita. Karena sidik jarinya pun berbeda. Makhluk sel epidermis yang hidup di tangan anak kita, sel epidermis yang beda yang ada di tangan kita. Mata kan juga begitu. Ya mata, walaupun kedua bola mata ya apa bedanya? Kan padahal sel-sel yang hidup di mata kita itu beda. Nah, itu sekujur tubuh sel-sel itu langsung ngomong sama Allah. Sampai orang itu protes, komplainnya sama siapa? Bukan sama Allah, komplain sama siapa? Sama tubuhnya sendiri, sama sel-sel itu. Apa kata mereka kepada kulit-kulit mereka di ayat yang berikutnya? Waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kenapa kamu ngomong kayak begitu? Tega banget sih, kurang apa sih dirawat di skincare? Ya kan? Ya Allah, dulu dia melakukan skincare tapi tidak untuk suaminya. Tapi akhirnya skincare itu membuat orang lain jatuh cinta padanya. Sehingga akhirnya cinta terlarang. Kan gitu. Itu. Ya kan semua. Ya kayak yang ada di tangan kan juga. Ya Allah, dulu dia tidak pernah menyentuh suaminya. Sehingga tidak ada rangsangan cinta antara dia dengan suami. Itu protes itu. Justru ternyata ketika dia tanpa sengaja menyentuh tangan Ustaz, ya kan begitu. Ya Allah, dulu dia tidak pernah melihat dengan cinta kepada suaminya, sehingga dia melihat dengan kebencian, kan gitu kan? Ya, yang ada akhirnya benci. Tapi ternyata dia melihat hanya betis ustadznya, muncul rasa cinta. Jadi cinta terlarang. Kenapa saya ngomong kayak begitu Bu? Ya Allah, itu sering banget. Saya pernah ada satu kasus,
setelah taklim dari saya zuhur itu mau buru-buru, kenapa? Mau ada taklim sama ustaz. Ya ustaznya mah ini pada maghrib tapi minta buru-buru, kenapa? Ustazah, kita melihat kaki ustaz aja masya ya, jadi cuman kenapa jadi foto sama ustaz gitu, aduh gimana dia nyentuh tangan ustaz sampai ini tempat yang tadi diminum sama ustaz ya. Itu nanti tangan-tangan, mata-mata itu akan ngomong, kenapa? Karena rangsangan itu ternyata membuat setruman cinta dari mata turun ke hati yang terlarang. Kan gitu Bu. Tapi giliran nyentuh tangan suaminya, giliran minumnya dia diminum sama suaminya, apa katanya? Itu jigongnya bapak. Ya, itu yang protes siapa? Kulit-kulit itu. Ternyata kulit-kulit itu pun menjawab. Jangan dikira kalau mereka itu bukan makhluk hidup. Apa kata kulit-kulit itu? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai'. Mumpung Allah beri kesempatan, aku bicara. Maka aku akan bicara bagaimana perlakuan kamu terhadap kami waktu dulu di dunia. Dialah yang pertama kali menciptakan kami dan kepadanya lah kami dikembalikan. Sampai ayat yang berikutnya itu kan Allah mengingatkan, emang kamu kira ya kulit-kulit kamu, telinga kamu, mata kamu bisa disembunyikan apa yang kamu lakukan? Itu kan praduga kamu doang, kamu nggak nyadar aja. Nah itu tambah lagi. Ya ada lagi surat Yasin, surat 36 ayat 65. Ternyata Ibu, di telapak tangan kita, di telapak kaki kita ada lagi sel-sel yang langsung terhubung dengan organ-organ kita. Iya kan? Ya, gara-gara pegang tangan, nyambung ke jantung. Ya. Dan kalau Abu Tati kan itu putrinya sama itu kan dokter kan? Itu kan saya cuma copy paste doang. Jadi di dalam website Halo Dokter itu di sel-sel yang ada di tangan, sel-sel yang ada di kaki itu punya sel khusus. Ya, sel yang namanya lucidum ya. Dia tersambung 65 dengan organ-organ vital. Makanya ketika bersentuhan, kenapa dengan bersentuhan nyetrum gitu kan? Karena sel-sel itu sudah dibuat sama Allah. Bersentuhan dengan lawan jenis akan ada efek-efek getaran. Kan gitu kan? Ya. Dan di ayat 65 Allah mengingatkan ya bagaimana nanti suatu saat pada hari mulut kita dikunci. Yang ngomong siapa? Tangan-tangan kita. Siapa lagi? Kaki-kaki kita. Jadi Al-Quran itu menyembuhkan yang ada di hati ketika tangan kita menyentuh Al-Quran. Ya, maka ketika tangan kita menyentuh Al-Quran, tuh sel-sel yang ada di tangan langsung kenalin, ini Al-Quran, ini Al-Quran. Nyambung ke otak, nyambung ke dada. Dan Al-Quran juga menjadi obat. Ada kalanya bukan akhirnya sakit perutnya hilang, tapi Al-Quran ini memberikan ketenangan di otak kita. Al-Quran itu memberikan ketenangan di hati kita, karena Al-Quran akan menghasilkan hormon-hormon. Ya, seperti hormon menghilangkan rasa sakit, hormon perasaan baik. Ya, mungkin yang kayak melahirkan gitu, sakit apa enggak Bu? Melahirkan sakit apa enggak? Sakit. Tapi kenapa suami ibu nggak kapok-kapok? Ya, bahkan begitu melihat anak itu hilang. Ya karena apa? Hormonnya sehat. Dan gitu kan, ya menyentuh anak itu akan memunculkan hormon cinta kan? Ya ketika memang tangan-tangan ini, kaki-kaki ini ketika melangkah ke taklim, melangkah ke masjid, itu kaki kenalin. Kaki diajak bolos taklim. Karena bolos taklim itu kadang bukan dia pelaku, udah rapi, ya kan, mau taklim ada teman tetangga, ya Allah alim banget sih ngaji melulu, mumpung udah rapi temenin ngapa kan gitu kan, kenapa lagi nyari seragam, nah akhirnya ya dah Ya, kenapa ya? iya kan begitu.
tanah bangun ke tarik. Kan begitu. Ya, itu kaki ngenalin. Kenapa? Otaknya tadi udah niat mau ngaji, tapi ternyata kakinya bikin Salah dia. salah jalan, ngesen kanan belok kiri. Copot. Jadi dia bagaimana? Ya ketika Al-Quran itu menyembuhkan juga yang apa di hati, bukan maksudnya nanti akhirnya prakteknya Al-Quran itu menyembuhkan penyakit fisik, tapi hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi lapang. Kalau hati menjadi lapang, bisa jadi akhirnya otak ini ya akan selalu berpikir positif. Contoh misalnya, ibu yang namanya orang lapar, obatnya apa? Tapi ada kali seorang ibu dari pengajian bawa berkat, pengen makan kan bu? Sampai di rumah yang buka siapa? Mending anak. Kalau anak bisa jadi kita masih ini. Kalau suami kita suka giri, ya kan? Ya. Kalau ibu yang buka cucu, akhirnya apa? Oma, ya kan? Atau nenek atau eyang gitu kan? Aku makan ya. Padahal ibu banget, ibu kepengen banget itu makan. Karena kalau yang ambil bapak bisa ribut kita, ya kan? Tapi kalau cucu, ada nggak kata tidak? Kalau suami, makanya saya bilang, bapak ngaji aja susah biar berkat. Tapi kalau cucu, apa itu cucu makannya lahap banget. Begitu cucu makannya lahap, ya habis, ibu kenyang atau lapar? Ya, kan bisa jadi akhirnya ibu merasa senang jadi kenyang, kan gitu kan? Ngelihat cucu makan, ibu yang kenyang, ya kan? Udah kagak selera lagi tuh kan? Padahal kita kepengen banget itu ayam bakarnya kan gitu kan? Nah, dimakan sama cucu lagi, ya kan? Langsung ternyata apa? Ngelihat orang itu kenyang, kita pun ikut. Nah, kan begitu kan? Nah itu karena ya hormon. Karena sekali lagi mata kita, telinga kita, tangan kita itu banyak yang terhubung dengan organ-organ vital kita. Dan Al-Quran menyembuhkan hati, include kalau hati kita udah lapang, apapun jenis penyakitnya nggak akan membuat kita ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa hidup susah banget sih ya Allah, ya Allah, saya kok hidup sabar melulu ya Allah. Saya pernah ada satu kasus saja, doain ya, saya bisa sabar, istiqomah dalam kesabaran. Saya bilang, ibu, kenapa ibu cuma minta sabar? Rasul aja mintanya 2, sabar dan syukur. Ya, ya habis gimana? Ya Allah, hidup saya mah kayak sabar, melulu penyakit nggak kunjung sembuh. Ya kayak putu loncat gitu penyakit. Ya kan, yang diobatin kaki lari ke kepala, yang diobatin kepala lari ke pinggang, kan gitu kan? Ya Allah, ya kan, sabar mulu ustazah. Ibu, jangan-jangan ibu itu selalu merasa bersabar, tidak bisa bersyukur karena mata ibu, telinga ibu tidak mampu melihat ada nikmat. Kalau kita tidak mampu melihat ada nikmat kecil, jangan harap Allah kasih nikmat yang besar. Kalau kita mampu bersyukur dari nikmat yang kecil, pasti Allah akan percayakan kepada kita nikmat lebih besar. Jadi kapan ibu syukurnya? Habis ya Allah, ustaznya sakit melulu. Kenapa sakit itu jadi disyukuri? Ya sakit disyukuri. Nah, pantesan dia akan selalu merasa terpuruk terus. Karena dia merasa Allah itu tidak memberikan nikmat, kan gitu. Jadi ya nikmatilah sakit itu, dan nikmat sakit itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih ringan dalam menghadapi penderitaan. Namun bukan begitu akhirnya ya Allah udah dah kalau emang sakit dah, bukan begitu. Tetap Rasulullah menyuruh kita, Allah itu lebih suka dan lebih mencintai dan lebih baik adalah orang mukmin yang lebih sehat dan lebih kuat. Kan gitu kan? Itu kan ada hadisnya. Ya, bahwa al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai
daripada mukmin yang lemah. Ih, sakitan melulu, ya kan Allah sayang. Ya iya, tapi bukan berarti kamu tidak berusaha untuk menjadi mukmin yang kuat. Jadi maksudnya saya bersyukur nikmati sakit bukan berarti akhirnya kagak berusaha untuk sembuh. Karena ibu kalau dengkulnya lagi sakit dengan dengkul yang lagi tidak sakit, enak yang mana? Yang nggak sakit. Kenapa? Karena kalau nggak sakit, abis ngaji jangan lama-lama ustazah. Kita mau langsung gedet kan gitu kan? Ya apa? Coba kalau dengkul lagi pada sakit. Ustazah jangan lama-lama dong. Kenapa? Mau langsung ke dokter gitu kan? Ya kan? Ibu milih abis ngaji ke dokter atau abis ngaji ngedet? Ya kan? Nongkrong-nongkrongan. Ya jangan dibilang masa sih, kan justru pengajian itu kan kepinginnya kita merasa ya seger, sehat. Masa ngaji bawaannya nangis mulu, ngaji bawaannya kayaknya inget akhirat mulu. Nah itu akhirnya ya Allah kayak mau mati melulu kan gitu kan. Kan ada kalanya kan kita kepingin pengajian itu jadi hiburan ya. Nah kalau pengajian itu inget mati dalam arti akhirnya membuat orang itu putus asa, berarti ada yang salah dari pengajiannya. Jangan. Memang kita harus ingat kematian, tapi bukan berarti akhirnya jadi orang yang putus asa. Sampai Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, hiburlah hatimu saatan-saatan. Dihibur. Ya, maka ya saya itu memahami dan positive thinking. Kenapa? Karena ketika ibu-ibu taklim itu selalu habis ngaji, ya kan? Itu perlu foto untuk update status. Ya. Kenapa? Karena ingin menunjukkan bahwa alhamdulillah dengan pengajian aku baik-baik saja. Kan gitu kan? Nah, itu tanda syukur. Ya kan? Apalagi kalau pengajian ini Masya Allah, ya kan? Lihat nggak ada yang ubanan. Jadi ya rumah-rumah makan, kafe-kafe itu kalau ibu-ibu majlis talim selalu dipanggilnya bukan nenek, panggil kakak. Mau pesan apa kakak? Ya kan? Ya kan? Ibu kan begitu kalau ke restoran mau pesan apa kak? Gitu kan? Ya. Kenapa? Karena dari belakang mah mereka nggak ngelihat itu ada nenek. Ya kan? Ya, kalau di rumah iya dasteran. Ya semuanya udah berkilau, ya kan? Ya. Jadi tukang paket pun kalau ibu nggak pakai jilbab, ya kan? Iya bu. Iya bu. Tapi kalau pakai jilbab, ya kan? Ya kak, ya kan? Gitu. Karena memang ya panggilan kakak itu adalah panggilan yang menghibur. Nah, ya coba ibu ya bukan sama ibu-ibu pengajian jalan-jalannya. Ya pergi makan bareng sama keluarga, megang cucu, nggak dipanggil kakak. Ya kan? Tapi kalau sama ibu-ibu pengajian, dipanggilnya kakak. Karena apa? Ternyata dari belakang. Pas sampai depan, ya Allah. Ya kan? Balik mereka, ya kan ibu gak kelihatan tua, kan gitu kan? Ibu kan bersinar, ya karena orang pengajian beda bu, bersinar semua, kan gitu kan? Nah sekarang, ya sebab itulah berarti kita harus sekali lagi kira-kira ayat-ayat penyakit yang ada dalam Al-Quran yang mana sih yang Allah percayakan kepada kita, sehingga nanti kita akan bersyukur ya bahwa penyakit-penyakit itu kita absen di Al-Quran. Agar apa? Oh ternyata sayalah sebagai role modelnya. Kan gitu kan? Nah mari kita lihat ya. Jadi pertama dalam surat An-Nur ayat 61, ada penyakit di Al-Quran itu disebut dengan cacat fisik. Jadi orang yang cacat fisik, surat An-Nur ayat 61, orang yang cacat fisik jangan dihina. Kenapa? Karena dia jadi role model. Sebab cacat Allah sayang, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Karena cacat akhirnya banyak dunia medis yang akhirnya bagaimana berkembang untuk menjadikan orang yang cacat itu menjadi sempurna.
Karena ayat ini menceritakan bagaimana adab. Jangan orang yang cacat itu dipandang sebelah mata. Jangan dipandang sebelah mata. Mereka adalah salah satu ayat-ayat kaumiyah. Ya, bukti kebenaran Al-Qur'an yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya apa? Ketika diajak makan bareng. Karena makan ini menjadi salah satu ibadah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena makan ini menjadi salah satu ibadah, memberi makan. Karena banyak masalah itu selesai dengan makan bareng-bareng. Dan ayat ini ada dalam surat An-Nur, karena Allah juga menyuruh hendaklah dalam sebuah keluarga mengagendakan keluarga itu makan bareng-bareng. Laisa 'alal a'ma harajun, tidak ada halangan bagi orang yang buta, bagi orang yang pincang, bagi orang yang sakit, ya, untuk ngapain Bu? Makan bareng-bareng. Jadi ketika ada di antara kita, keluarga kita yang cacat, jangan ya dibuat dia semakin ya dibully, disingkirkan. Kenapa? Ini ada ayat-ayat kaumiyah ya, bahwa kamu adalah yang mukjizat Al-Qur'an. Karena buta, cacat ataupun sakit ada ayatnya di dalam Al-Qur'an untuk diajak makan bareng. Kan itu. Satu. Terus yang kedua, ada lagi contoh penyakit ada dalam surat Maryam ayat yang keempat. Penyakit apa? Kata Nabi Zakaria, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiya. Tulang-tulangku sudah mulai lemah. Surat 19 ayat 4. Jadi sakit yang tulangnya udah nggak kuat kayak dulu, tulangnya udah mulai lemah, bisa jadi osteoporosis, ya kan? Jadi kalau memang tulangnya udah mulai keropos, tulangnya udah mulai lemah, nggak sekuat dulu, ya jangan protes. Berarti ini adalah ayat-ayat kaumiyah. Ternyata Allah benar, ya. Tulang itu semakin melemah ketika usia sudah semakin tua. Surat Maryam ayat yang keempat. Ayat 4. Itu Nabi Zakaria. Walaupun Nabi kalau udah tua, ayat-ayat kauniyahnya tulangnya makin lemah. Kan gitu. Jadi bukan berarti ya Allah, kenapa ini sekarang kalau jalan udah mulai lemes pelan-pelan, jangan dikutuk dasar kaki. Jangan. Ya kalau memang udah tulangnya lemah maka dikuatkan. Ya, bisa jadi dikuatkan dengan vitamin, bisa juga dikuatkan pakai apa? Pakai deker. Kan gitu kan. Udah tahu ya kan dengkulnya sama mata kakinya kegeser melulu. Oh gitu. Ada tersinggung. Iya kan? Ya kuatkan pakai deker. Kan gitu kan. Kan alhamdulillah akhirnya ya ternyata ayat Al-Quran surat Maryam gak cuma Nabi Zakaria yang ngerasain, kita juga ngerasain kan gitu. Jadi banyak hal membuat kita bisa positive thinking. Terus ada lagi dalam surat An-Nahl ayat yang ke-70, surat 16 ayat ke-70. Sebenarnya kalau di file itu udah ada ayatnya, tapi nggak apa-apa kan, biar tangan kita menjadi saksi kan, dipegang Al-Quran. Surat 16 ayat ke-70. Ketika Allah yang menyebutkan, Allah lah yang menciptakan kamu, Allah yang mewafatkan kamu, Allah yang mengembalikan kamu sampai nanti kamu di usia yang sudah mulai lola.
Apa Lola? Rentak. Loadingnya lama. Kan gitu kan? Kan bisa jadi ya udah lolita. Ya, rata-rata udah lolos 50 tahun. Ya wajar lah namanya udah lolita, maka akhirnya jadi Lola. Loading lamanya. Loadingnya lama kan gitu kan? Ya Allah, ini tadi naruh kacamata di mana? Ya Allah, ya kan? Ingat-ingat ini lagi ingat-ingat, ya kan? Loadingnya lama, jangan marah-marah dasar nih, udah pikun. Ya, tapi ya berarti alhamdulillah surat An-Nahl dipraktekkan sama kita. Karena kita udah mulai loadingnya lama, jadi jangan marah dan juga jangan marah sama suami yang udah mulai lola. Bapak nih, jangan. Makanya ingat-ingat kalau kacamata di mana. Yang berikutnya ada lagi dalam surat Yusuf. Jadi semakin ibu ternyata banyak ayat-ayat penyakit dalam tubuh ibu, tandanya apa? Ibu semakin dipercaya sama Allah. Ya karena banyak ayat-ayat kaumnya, kan gitu kan? Yusuf 12 ayat berapa? Surat Yusuf ayat Oke, 84. 12. Ya, surat 12 84. Ini kisahnya Nabi Yakub. Karena kebanyakan nangis, air matanya kering. Gara-gara kering, otomatis airnya sel-selnya juga kering. Karena kering, akhirnya melihatnya juga jadi rabun. Biasanya kalau sekarang namanya penyakitnya apa, Bu? Katarak. Kan gitu kan? Ya karena Nabi Yakub mengatakan bahwa kedua matanya udah menjadi putih. Ya karena udah mulai rabun-rabun katarak. Jadi katarak itu udah ada dari zaman dulu. Dan katarak itu sudah ada di Al-Quran. Kan gitu kan? Jadi keajaiban Al-Quran. Ya sekarang operasi katarak kan ya cuma mahal dan cepat, ya kan? Kan gitu. Ya cuman setengah jam. Ya, tapi kalau pakai asuransi kudu nginep. Karena kalau nggak nginep, ya banyak kan gitu kan? Operasi cepet. Kalau yang pakai ya laser kan gitu kan. Kalau yang pakai manual kan masih pakai lama kan gitu. Itu artinya ya ternyata perkembangan teknologi ini karena Allah ingin menunjukkan Allah itu yang menurunkan penyakit, maka Allah juga yang akan menyembuhkannya. Gak mungkin ada teknologi katarak semakin canggih kalau gak ada orang yang sakit, kan gitu kan? Dan orang yang sakit katarak menjadi ayat-ayat kauniyah. Jadi begitu, jangan sampai ya Allah. Lalu kemarin yang kanan, sekarang yang kiri. Kan gitu kan? Jangan mengeluh. Iya, kan kita itu mengeluh karena bisa jadi telinga kita sama mata kita kurang mendengar, kurang melihat yang baik-baik, sehingga akhirnya pikiran kita sempit, kan gitu kan? Coba begitu kita mendengar dan melihat yang baik-baik, oh ternyata ini ayat-ayat kauniyah, pandangan kita semakin luas, otak kita pun juga makin luas, hati kita juga makin lapang, nggak ada masalah, ya kan? Oh kemarin rabun di sebelah kanan, katarak sebelah kanan, berarti ayat kauniyah di sebelah kanan, sekarang sebelah kiri, kan gitu. Dan luar biasa kan, gara-gara ibu punya penyakit katarak, banyak orang yang akhirnya tersenyum bahagia. Ya karena operasi katarak mahal, kan gitu kan? Ya, gitu. Itu rasa syukur aja, berarti bisa jadi rezekinya orang dititipkan oleh Allah melalui sakitnya kita. Karena itu ucapannya dokter anak saya. Anak saya kan punya amandel. Itu kalau jajan sembarangan langsung sakit. Ya kan, dokter bilang begitu. Kakak yang jajan, dokter yang dapat rezeki.
Kan gitu kan. Jadi ya biasa nih, habis sakit apa habis jajan apa, jajan ini jajan itu. Kakak yang jajan, dokter dapat rezeki. Karena kalau anak-anak nggak jajan, dokter nggak dapat rezeki. Kalau kok kayak begitu sih ngomongnya, itu tandanya ya bahwa apa, Allah percaya rezeki kita itu bisa jadi ya di tangan orang, atau bisa jadi kita ini akan membuka rezeki untuk orang. Nah itu kita syukuri, kan gitu kan. Kemudian yang kelima ada lagi ya dalam surat Asy-Syura ayat ke-50. Jangan diomelin, jangan dijauhi orang yang ternyata dalam surat Asy-Syura ayat 50 kena penyakit apa? Mandul. Jadi mandul itu jangan disesali, mandul itu jangan diomelin. Yang ada adalah ayo sama-sama diobati. Kan gitu kan? Jangan sampai dia mandul, emang lo dasar lo, ya kan gue punya istri mandul. Jangan didasar-dasarin. Kalau memang siapa sih kepengen mandul? Apakah istri, apakah suami? Nggak pernah kepengen mandul, karena mandul itu ternyata semua hak prerogatif Allah. Karena Allah menyuruh kamu kalau memang ternyata dapat indikasi mandul, berobat. Kayak gitu. Kalau berobat kun fayakun. Banyak kejadian orang yang nggak pernah disentuh sama laki-laki ternyata bisa hamil. Itulah artinya apa? Kehendak Allah. Dan lihat Nabi Zakaria udah kayak apa tuanya. Nabi Ibrahim kurang apa, ya udah tua, udah Sarah, kan gitu kan. Nyata kun fayakun punya anak. Jadi jangan mandul itu menjadi alasan untuk orang itu dijauhi dan diceraikan. Karena dianggap nyesel aku ternyata dia punya penyakit, kan gitu kan. Ya makanya kan akhirnya sekarang ada tren sebelum ya cek dulu, ya cek kelainan hormonnya, ya penyakitnya, ya. Ayah tetangga saya gak jadi bu. Kenapa? Karena laki-laki udah ibaratnya ibaratnya udah hantaran, udah menentukan tanggal, tapi belum dicetak undangannya. Tetangga deket ya kan, kita udah tahu ya berarti wah siap-siap kita jadi panitia. Nggak jadi. Ya kenapa? Karena anaknya minta mundur dulu sampai si laki-laki itu sembuh dulu, ya kan? Walaupun kata bapaknya ini bukan penyakit yang berbahaya, ya ini masih bisa diobati. Tapi aku mau nanti dalam kondisi dia sudah sehat walafiat, nggak masalah. Ya, dari pengalaman itu memang ta'aruf itu kan bobot bibit bebeknya, ya kan begitu. Ya alhamdulillah sebelum terjadi udah ketahuan kan gitu bu, sehingga bisa diobati. Jangan sampai nanti begitu udah ijab kabul akhirnya menganggap kayak dapat kucing dalam karung kan gitu. Ini dia, jadi ini penyakit. Terus yang berikutnya ada lagi yang keenam, penyakit yang ada dalam surat Ali Imran ayat ke-49. Surat 3 ayat 49, yaitu penyakit yang disebut oleh Allah dengan penyakit abros. Al-abros itu penyakit kulit. Jadi penyakit kulit yang lama-lama jadi borok, akhirnya tingkat yang paling tinggi kan dari awalnya mungkin sekedar alergi, radang, bisa jadi kemudian jadi herpes kan gitu kan, sampai jadi kusta. Itu jangan dijauhi. Kenapa? Karena itu adalah penyakit. Allah yang menunjukkan ketika sel-sel itu sakit, ayo segera berobat agar sembuh, karena sel-sel itu punya hak untuk sehat walafiat. Surat Ali Imran ayat 49. Wal abros, itu yang ayatnya panjang. Rasulan ila bani Israila inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min natini kaya adil tayri fanfukhu fihi fayakunu tayran bi idillah wa ubrihul akma wal abros.
keabros itu. Ya, penyakit kulit kan gitu. Ini ya harus kita pahami. Makanya penyakit kulit ya harus segera diobatin. Kenapa? Karena kalau kulit ini akhirnya mati, nggak ada perangsang, nanti kulit ini akan minta pertanggungjawaban. Dia punya hak untuk menjadi sehat walafiat. Dia punya hak untuk seger. Kan diantaranya haknya kulit-kulit untuk seger, ya makanya adalah diantaranya apa? Gak cuman cuci tangan, tapi kita untuk wudhu. Ya, kenapa wudhu itu anggotanya wajah, tangan, kepala, kaki? Karena tadi sel-sel itu adalah sel-sel yang terhubung langsung ke organ-organ vital. Ya, makanya dosa-dosa tangan, dosa-dosa kaki, dosa-dosa mata itu dibersihkan, disegerkan dengan wudhu. Enggak cukup dengan cuci muka. Cuci muka paling cuma perasaan dong seger, tapi nggak membuat sel-sel itu segar. Makanya orang yang wudhu kan bisa jadi bercahaya karena sel-selnya girang. Dia nandain itu ya yang cuma cuci muka atau yang wudhu. Ya, dan bisa jadi wudhunya kok nggak membuat cahaya karena bisa jadi nggak semua sel-sel yang rukun wudhu itu dibasuh. Kan kadang ibu-ibu begitu. Ya, yang ibu-ibu muda biasanya itu kalau ibu-ibu tua biasanya kaki, kalau ibu-ibu muda tuh muka. Ya males banget buka kerudung, ya kan akhirnya cuma begini doang. Kenapa? Karena takut kalau kerudungnya nanti patah, gimana nggak kelihatan virus gitu kan. Akhirnya cuma begini doang, ya Allah. Nah kalau yang tua biasanya kaki, ya kan akhirnya apa? Buka keran cuma lonjong gitu ya. Ya kalau memang kulit telapak kakinya itu bagus, rapet, nah ini harus warning karena kan kulit di bawah sisa-sisa kan itu harus kena, ya kan? Ya, ada juga pakai gayung kayak gitu. Nah kalau memang jarinya itu yang jeber, aman, enak. Nah kalau saya sama ibu saya dia bilang udah lah Mbah, ya kan saya kasih baskom, kan baskom itu nggak tinggi, dia cuma lebar. Udah itu taruhin air, cemplungin kakinya sampai semata kaki. Boleh ya? Boleh. Airnya sedikit. Nggak masalah, air itu suci mensucikan kalau mutlak. Ya, jadi air mutlak itu kalau memang dia tidak terkena sedikit pun najis, maka sedikit pun menjadi suci mensucikan. Boleh nggak bolehnya kan bukan karena sedikitnya. Nah kalau memang kamar mandinya bau pesing, ya lantainya bau pesing kan bisa jadi, waduh kaki kita masuk ke dalam baskom kan bisa jadi ada bau pesingnya. Kan kamar mandi ibu kan nggak bau pesing, kan gitu kan. Nah itu jadi nggak apa-apa. Kalau yang untuk kaki yang kedua ganti air lagi apa? Nggak usah ganti air lagi, karena kan kaki kita nggak bawa najis. Karena air mustakmal itu dia menjadi air mutlak atau nggak boleh dipakai tergantung kena najis atau enggak. Kalau nggak kena najis nggak masalah. Nah, misalnya salah satu kena najis, ibu lagi luka, ya kan, cemplungin, ada darahnya berarti najis, maka harus air yang mengalir, kan gitu. Pakai gayung boleh ya Ustaz? Gak apa-apa pakai gayung kalau ya kakinya Lebar. kalau kakinya rapi begini kan Bu Ustazah, ini ada ini kan selama ini kan kalau wudhu kan di kamar mandi walaupun kamar mandi, tapi di luar tuh ada yang buat keran buat cuci baju yang bisa bisa kata Mbak aku bilang harus wudhunya tuh di luar bukan di kamar mandi. Oh enggak harus, yang ada adalah wudhunya jangan sampai di lingkungan lantai yang masih bau najis. Nah, itu percuma kita wudhu, misalnya kita wudhu ternyata kita nginjak lagi kan. Kalau pakai sendal bisa. Yang nggak masalah, yang penting memang pastikan jangan sampai nanti nempel najis lagi. Karena ibu yang punya anak laki-laki kan kadang maaf, kencingnya itu kan suka berdiri. Ya akhirnya kan jiprat kemana-mana. Itu kan, itu anak saya yang pertama tuh laki-laki. Dari awal, dari kecil saya latih, ya kan saya buka celana ini jongkok, gue tanda jongkok.
Begitu di kelas 2 SD kan udah nggak ada lagi yang jongkok, harus di kloset kan. Saya tes, mampukah kamu membuang air seni kamu masuk ke lubang kaktus? Lihat tuh, jangan twing twing, mencong kan? Ya kayak begini nih. Kadang dimain-mainin. Kalau anak saya tuh nggak, karena kan saya nggak pernah ngelihat bapaknya kan kencing. Jadi begitu awal-awal gitu, mas kan Umi dia bilang masukin ke sini, udah Mi, jadi dia udah ngeker gitu kan, fotonya mentah, kan gitu kan. Itu lihat nih mentah-mentah kayak begini nih, itu najisnya kemana-mana, kamu harus bersihin, kan gitu. Sama apa tetesan terakhir? Tetesan terakhir kan kadang nggak kemana-mana, jatuhnya apa? Kalau itu kloset ke pinggiran kloset, kan gitu kan. Nah ini kayak begini nih najis. Itu. Nah makanya disemprot. Saya bilang kamu perhatikan jangan sampai najis itu kemana. Sehingga ibaratnya karena saya pengalaman punya anak kayak begitu modelnya, tetesan terakhir yang selalu netes di kloset ya, atau yang kemana-mana kan, kita kan kadang di ujung kloset itu kita main duduk aja ya kan, ternyata apa ya, ini emang tetesan terakhir. Nah itu, nah karena sebab itulah jadi kadang kayak di rumah keluarga lah ya kan, yang dia ada anak laki-lakinya kadang ini bau pesing nih gitu kan, ya mungkin bersih tapi ini bau pesing nih, bisa jadi nih. Kalau saya gitu, kalau habis ponakan laki-laki kamar mandi, saya siram semua. Anak bisa jadi diprotes, ini bersih tapi bau pesing. Yang namanya bau pesing tanda masih ada kencing itu, nyiprat di mana ini? Ya, kalau dia yang kencing kan dia tahu nyipratin mana-mana, ya kan, karena dia kencing di sebelah mana, sebelah sana kan gitu. Nah kalau kita kan nggak tahu, jadi gitu Bu. Terus berikutnya ada lagi, kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Ya Allah, ini pun penyakit yang harus disebut penyakit, jangan dilumrahkan. Sakit apa? Ini adalah kejadian waktu di dalam musim haji. Jadi Allah menyuruh seseorang, kan harusnya waktu Ayyamul Hajj sebelum lempar jumroh kan nggak boleh potong rambut kan Bu, dari tanggal 8, 9 kan nggak boleh potong rambut, sampai dia lempar jumroh baru boleh potong rambut kan gitu kan. Itu kan berarti tahalul yang pertama. Kalau tahalul yang kedua kan setelah mereka ibadah kan gitu kan. Ini kejadiannya sahabat ketika memang masih Ayyamul Hajj, jadi masih tanggal 8, 9. Terpaksa Rasulullah menyuruh mereka untuk gundulin rambutnya. Gara-gara apa? Gara-gara ya mereka di kepalanya itu ada sakitnya, ada gangguan. Dalam tafsir disebut karena ada kutu. Jadi kutu itu penyakit, berarti harus diobatin. Nah, karena saya punya teman, punya pesantren, keponakan saya di pesantrennya dia. Begitu pulang kan pulangnya ke rumah saya, ya karena kan orang tuanya lagi tugas belajar, mau kan ke rumah saya. Nah saya bilang ini kok ada kutunya. Apa kata dia? Ya namanya orang pesantren kalau umrah, kutuan. Oh nggak bisa. Mindset kita jangan sampai pesantren itu kutuan, itu lumrah. Pesantren itu penyakit kulit, itu lumrah. Nggak boleh, ya kan? Itu penyakit. Kalau penyakit berarti harus diobatin kan gitu kan. Akhirnya apa? Kalau udah jadwal ngejemput ponakan saya sudah beli dulu Pedito. Baygon, Lekal, semprot baygon di kepala mah bisa rusak. enggak Bu, saya pernah pembantu saya begitu, banyak bener kutu, sampai keluar. Enggak, saya semprot pakai baygon, saya tutup pakai putih, nempel semua, langsung habis itu nggak ada lagi. Kalau baygon, walaupun mas rangka tapi kan takut kan, ya saya Pedito tuh. Akhirnya apa? Udah deh, saya bilang sama teman saya. Besok begitu sebelum pulang ada piket bersama dulu. Piket membasmi kutu. Iya kan? Saya nggak mau. Kamu tuh teman aku, jangan sampai
orang tuh berpikir bahwa yang namanya pesantren itu lumrah. Kalau ada kutunya, nah Rasul aja itu di Ayyamul Hajj gak boleh motong rambut, tapi karena di tafsirnya Rasul ngelihat sahabat itu kutunya pada gelayutan. Itu kutu Arab. Ibu pernah lihatnya kutu Arab? Itu kayak semut hitam. Gede-gede. Itu gelayutan. Anaknya panas. Iya, keluar. Akhirnya apa? Kan bisa jadi orang yang kutuan, kita yang ya kan? Dan itu kalau garuk-garuk kepala itu menjatuhkan martabat. Nah, ibu punya ustadz garuk-garuk. Kan nggak jadi itu bininya kutuan apa kan gitu kan? Ya kan? Nah itu akhirnya apa, di dalam ayat ini diminta sampai Rasulullah itu mencukur sesuatu yang tidak boleh, tapi ternyata lebih darurat. Ya diminta untuk mencukur kepalamu sebelum hadyu di tempat penyembelihan. Kan begitu. Nah ini ya berarti kalau memang ini penyakit, maka Rasulullah menjadi role model bagaimana cara menghadapinya. Nah cara menghadapinya pertama, kita harus yakin dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80. Sekarang cara menghadapinya. Ya. Sebelum ngobatin penyakit kita harus menyiapkan dulu mental yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sakit. Pertama surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 80. Ini yang harus menjadi ikrar kita, keyakinan kita. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Harus yakin bahwa dialah Allah yang membuat aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkan aku. Sehingga kalau profesi di antara anak mantu kita sebagai dokter ini bisa menjadi satu dakwah yang luar biasa. Kan gitu kan? Bahwa dokter adalah ikhtiar menjemput kesembuhan. Ya, bersyukurlah kamu kepada Allah. Saya punya satu komunitas yang ngaji hari Rabu juga, ya kan? Itu adalah komunitas dokter, ya kan? Dokter Objin ada 2, dokter anak ada 4, ya, dokter otak ada 1, ya kan? Itu kemarin mereka cerita, ya Allah ibu, aku kegeeran deh bu. Kenapa? Aku dibilang katanya dokter ustazah. Jadi dibilang ya dokter religi banget. Emang kenapa? Karena aku selalu bilang ya kan, ayo baca bismillah dulu. Ya kan, ingat loh Allah yang menyembuhkan. Aku cuma ngomong kayak begitu doang. Jadi mereka menganggap ini dokternya udah kayak ustazah. Ya gitu kan? Ya alhamdulillah dokter sebagai ustazah, berarti kan dia bukan dokter gadungan dan karakternya sebagai ustazah beneran. Nah kalau ustazah kayak dokter, ya kan berarti kan dokter gadungan. Kenapa sering banget ustazah, ya Allah apa ya obatnya ustazah, kok saya kayaknya sakit melulu, gimana sih caranya ustazah ngobatinnya, pakai baca apaan? Lah, saya kagak pernah belajar ilmu kedokteran, ya kan? Ya gimana cara ngobatin orang sakit, ayat apa yang dibaca, lah saya kagak tahu, ya kan? Nanti saya jadi dokter gadungan, ya gitu kan? Nah ini jadi bagaimana memberikan keyakinan bahwa ya Allah itu yang menyembuhkan. Jadi cerita mereka itu yang mereka menjadi dokter yang favorit. Kenapa? Karena adem, ya kan? Dokternya bikin adem, dokternya religius banget gitu kan. Ya, aku malu banget dibilang religius gitu kan, padahal aku kayak begini ustazah gitu kan. Ya, ternyata mereka cuma bilang kalau ketemu sama saya selalu ya dimulai dengan ya bismillahirrahmanirrahim. Itu selalu dijaharkan sama dia. Dan orang itu akhirnya menjadi tenang ya karena ada nama Allah yang disebut. Apalagi kalau dokter Objin. Dokter Objin, ibu melahirkan itu emang disebut penyakit? Enggak. Makanya orang yang hamil itu kan pilih-pilih dokter, ya kan? Bukan karena manjur atau enggak manjurnya, tapi dokter yang menyenangkan.
Ya kan Bu? Bukan, walaupun tuh dokter maskot, paham, getek, gitu. Mau nggak Bu? Nggak mau, ya kan? Karena saya pengalaman suami saya sampai, ya Allah Mi, dokter yang mana lagi? Saya kalau hamil itu, saya akan cek and recheck semua, bikin status di sini, bikin status di situ. Saya bilang, kenapa? Ini bulan ini kemana? Yang ini kenapa? Katanya, paham, pakai jilbab, tapi apa? Aku ucapin salam, waalaikumsalam. Lihat ke mukanya, kan gitu kan? Ya Allah, emang itu urgen. Kalau orang hamil itu urgen, bisa kan? Orang hamil kan bukan udah yang penting dong obatnya apa, enggak. Orang hamil itu kepengen dimanja, ya kan? Kan gitu kan? Nah itu. Ya jadi harus memiliki keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Satu. Terus yang kedua, sebelum ibu milih obat diantap apa diapet. Yakin dulu. Sebelum ibu memilih mau rumah sakit mana, sebelum ibu memilih mau dokter yang mana, ya kan? Yakin kalau Allah yang menyembuhkan. Yang kedua, ya dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Pikiran kita, hormon di dalam otak kita harus subur bahwa baik. Semua yang ditakdirkan oleh Allah pasti baik. Itu harus, karena surat Al-Baqarah ayat 155 Allah yang menyebutkan walana beluannakum, pasti kamu akan diuji oleh Allah dengan rasa takut, kemudian kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, berarti kan bisa jadi kondisi fisik, ya, buah-buahan. Ternyata kata Allah apa? Wabashir, berilah kabar gembira. Orang yang bisa gembira ketika diuji kayak begini hanyalah mereka yang sobiri, sabar. Jadi ciri-ciri orang yang sabar ketika diuji bukan ya Allah sabar ya Allah, kenapa begini banget sih ya Allah, bukan begitu. Tapi orang yang disebut dengan sabar dalam ayat ini adalah wabashir. Mereka tidak pernah merasa terpuruk. Mereka merasa ini kabar gembira dari Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini kita ngerasain ya nikmatnya sehat. Karena kalau kita nggak bisa merasakan nikmatnya sehat kalau kita nggak pernah diuji sakit, kan gitu. Jadi semua disyukuri. Belajar dari bersyukur yang dari yang kecil, maka nanti Allah akan berikan nikmat yang lebih besar. Jadi tetap tenang, positive thinking. Gak usah merasa kurusuk, tenang. Ya, ini adalah ujian dari Allah. Ini adalah kabar gembira dari Allah. Karena kalau kita udah gelisah, mau obat apapun nggak ngefek. Apa? Udah obat ini gak sembuh, obat ini gak sembuh. Jadi yang membuat kamu gak sembuh bukan obat ini, tapi otak kamu yang sudah tidak percaya, kan gitu kan? Kan modalnya tenang dulu, yakin dulu. Kemudian yang ketiga, baru nggak cuman udahlah sabar, terima aja, rela, ikhlas, legowo, tapi nggak berobat, berarti bukan orang yang bersabar. Karena Rasulullah menyuruh kita ya di dalam surat Shad 38 ya, ayat 41 sampai 42, Nabi Ayub ketika sakit sabarnya kayak apa? Tapi ternyata tidak hanya sabar-sabar soal mental, diminta oleh Allah ikhtiar berobat. Dan pengobatannya gampang banget. Ya, lama kan Nabi Ayub itu sakit, ya kan? Ternyata obatnya nggak jauh-jauh. Obatnya ada di mana? Di kakinya. Cuma disuruh mandi. Dan air itu ibu salah satu memang bentuk pengobatan. Makanya saya jadi ngambil hikmah. Kalau di Mesir nih, itu kalau habis melahirkan setelah 6 jam paket ya, jadi kalau di Mesir itu paket melahirkan itu setelah 6 jam proses persalinan, maka mereka akan mendapatkan paket fasilitas mandi wiladah. Jadi mandi habis melahirkan. Di Indonesia kan enggak, ya kan?
Karena apa? Karena memang disebut paket wiladah karena memang nanti kamar mandinya khusus dan tempat kursinya juga khusus itu. Jadi mandi wiladah. Jadi setelah 6 jam melahirkan berarti kan nggak ada pendarahan, nggak ada masalah kan gitu kan nggak boleh pulang. Kecuali harus dipastikan dia sudah bisa buang air kecil kan gitu kan, dia bisa buang air besar dan dia bisa ibaratnya nggak pingsan kan gitu, nggak ada pendarahan. Nah itu kalau di Mesir setelah 6 jam pasien didudukkan di kursi roda ya sama susternya dibawa ke shower untuk mandi. Dan itu fasilitas. Kenapa? Karena kalau nggak begitu susah di Indonesia. Emang ada kursi roda yang bisa masuk ke kamar mandi? Nggak ada. Kan kalau di sana paket persalinan begitu, kamar mandinya langsung udah diguyur set, mandi wiladah. Kan salah satu mandi sunnah setelah melahirkan. Karena air itu bisa menjadi energi untuk menyembuhkan. Kan gitu. Terus yang kedua, kalau di Mesir nih. Tapi kalau kita teman-teman saya yang dulu di Mesir nggak mempraktekkan yang kedua, karena yang kedua itu tergantung orang tua. Jadi kalau di Mesir itu kalau anak berobat sakit panas itu dimandiin sama dokternya, dimandiin dulu sama dokternya, terus gitu baru diperiksa. Kalau kita kan takut, di Mesir itu begitu. Ya, jadi memang yang mandiin susternya, memang jadi begitu panas dimandiin dulu, dimandiin segala macam pakai air hangat, baru setelah itu diobatin. Dia bilang begitu, kalau kita kan enggak ya, pakai tega. Ya tapi kan itu yang mandiin susternya, artinya di rumah sakit. Ya artinya dokter yang paling tahu lah kan gitu kan. Oh gitu, karena emang ternyata air itu bisa menjadi salah satu teknik pengobatan. Ya ini semua tergantung ya dari bagaimana pengalaman kan gitu yang bisa di-sharingkan. Karena Nabi Ayub yang diminta oleh Allah hentakkan, maka nanti akan ada air yang digunakan untuk mandi dan juga untuk minum. Jadi Rasulullah menyuruh kita tidak hanya mental tapi juga disuruh untuk berobat. Ikhtiar untuk berobat, dan kalau berobat berarti ikhtiar kembali kepada orang ataupun profesional yang memang memahami kondisi penyakit tersebut. Kan gitu kan. Ya, terakhir ya walaupun sakit itu adalah nikmat, Allah menyuruh kita untuk berobat, tapi tetap Rasulullah diminta oleh Allah, tetaplah kamu berdoa kepada Allah biar terhindar dari sakit. Kan banyak doa kayak misalnya Allahumma afini fi badani, ya Allah afiatkanlah badanku sehat walafiat, kan fi sam'i wa basari. Juga ada perlindungan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, berlindung dari penyakit hati ataupun penyakit fisik. Kalau penyakit hati apa? Ya Allah aku berlindung dari keluh kesah, dan juga hazan sedih, dan juga dari ajas kelemahan, kemalasan, ya, rasa pelit, ya, dan juga dari lilitan, hutang dan penindasan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ya kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.